terima kasih Mr. Wi, dibuka Yuk. cukup sahdu. Wih, cukup apa? Canggih. Sahdu. Oh, sahdu ya. Sahdu Betul, ini betul, pakai betul. masker ya karena ini. Iya, Dan iya. selamat datang kepada dua orang yang hari ini akan sharing informasi tentang COVID, Pak. Iya. Mr. Wi, ada dua orang yang luar biasa. Yang pertama adalah Pak Dedi. Iya. Beliau penyintas COVID-19 yang luar biasa sekali. Apa ya? Ini tidak membuat beliau runtuh begitu, malah makin luar biasa gitu. Iya. Kemudian yang satu lagi Dokter Dirga. Iya. Nah, beliau juga Oke. sudah hadir seperti itu, dan nanti kita akan di sesi pertama kita akan ngobrol banyak dengan Pak Dedi atau Kang Dedi. Biasanya dipanggil siapa ini? Pak Dedi nih, Kang Dedi, Pak Dedi atau Kalau yang namanya sih dari Pasundan ya, Bumi Pasundan ya. Kang Dedi berarti. Kali ya. Kang Dedi. Kang Dedi. Oke, Kang oke. Dedi. Biar lebih Oke. akrab karena di kedai kopi ini nggak boleh ada formal-formalan. Asik, benar. Jadi kita santai Kang Dedi ya. Mister Wi, Oke. ada yang mau ditanya ke Kang Dedi? Dia apa? Hah? Ditanya ke Kang Dedi. Nanya apa? Kita kayak lip sync ya, nggak tahu nih beneran kita yang ngomong apa bukan. Iya, karena pakai masker. Tapi inilah memang harus kita jaga ya, harus kita protokol, jaga, sebuah ya. himbauan dan protokol kesehatan. Oke, Kang Dedi. Siap. Ya. Ya. Mungkin bisa cerita Kang Dedi, ini banyak teman-teman gitu kan untuk apa namanya, juga sebagai experience atau cerita ini kan bisa sebagai apa ya, kita sebagai mawas diri, kemudian juga penyemangat buat diri kita sendiri dan tentunya buat orang lain. Kang Dedi ini kan waktu itu bulan apa ya Kang Dedi ya, maksudnya ya Bulan Agustus. Juli Oh ya. iya. Bulan Juli. Juli, Iya. bulan Juli. Ini bisa cerita sedikit Kang Dedi gimana? Awalnya Ya. gitu, kemudian sampai dirawatnya, monggo Kang. Baik. Saya coba jelaskan ya. Saya demam pertama kali pada tanggal 23 Juli. Iya. Demam dan lemas tak bertenaga. Lalu pada tanggal 26 lah saya ke dokter di sekitar sini. Kemudian diobatin dokter lah. Terus demamnya turun ya. Tapi ternyata lemas tak bertenaganya itu masih belum turun juga. Akhirnya saya diminta oleh dokter yang ada di sini untuk ke rumah sakit. Setelah di rumah sakit saya di ronsen, kemudian dicek darah juga. Ternyata saya dinyatakan PDP, gitu ya. Karena mungkin kondisinya berdasarkan analisis darah itu seperti itu. Tanggal 4 Agustus saya dimasukkan opname di Rumah Sakit Melania Bogor. Kemudian diambil swab testnya di situ tanggal 4. Tapi kemudian oleh RS Melania Bogor saya dirujuk kembali ke RSPG Cisarua karena katanya ada alat ventilator yang saya butuhkan yang kemungkinan tersedianya di RSPG Cisarua atau rumah sakit yang lebih besar. Lalu pada tanggal 6 Agustus swab test saya keluar hasilnya ternyata positif, dan sejak itu saya ya harus menerima sebagai pasien COVID di RSPG Cisarua ya. Kemudian saya diisolasi di situ di RSPG Cisarua dari tanggal 6 Agustus sampai dengan tanggal 23. Saya di swab test lagi pada tanggal 13 dan 14 Agustus, swab test yang ketiga dan keempat, dan saya dinyatakan negatif. Tapi hasilnya keluar tanggal 23 Agustus. Jadi ya seperti itulah. Dan tanggal 24 Agustus saya dinyatakan sembuh. Gitu kurang lebih Mr. Wi dan Pak apa tadi? Coco ya. Iya. Ternyata prosesnya panjang sekali ya Mr. Wi. Panjang. Nggak, Panjang sekali. saya pikir begitu sakit, kemudian ada yang dirasakan di tes swab, terus langsung keluar hasilnya, terus dirawat. Ternyata enggak ya Kang Dedi ya, ada proses-proses. Iya, karena gini, saya kan demam dan lemas tak bertenaga ya. Saya kan tidak ada tanda-tanda pilek, batuk gitu ya, sakit tenggorokan nggak ada. Ya. Jadi nggak nyangka sebetulnya, nggak nyangka. Sampai dengan di PDP pada tanggal 3 Agustus oleh RS Melania Bogor, saya masih inginnya hasil swab testnya adalah negatif gitu. Jadi nggak nyangka sama sekali itu. Oh, jadi sempat di swab negatif ya? Sempat di swab negatif ya, Kang Dedi ya? Enggak. Swab test saya pertama adalah positif, swab test kedua swab
positif. Nah, swab test saya ketiga tanggal 13 dan keempat tanggal 14 Agustus baru saya negatif. Oh, Gitu, gitu-gitu Pak. ya ya ya. Iya. Eh, kemudian waktu eh, awalnya kan cuma lemas lemas gitu ya, bahasanya Lemas, lemas. lemas dan Lemas gitu. demam. Oh, dan demam. Ada demam juga. Oh, Itu demam. berapa lama Pak Dedi, maksudnya pada saat di awal demam, kemudian memutuskan untuk cek itu pas mulai awal demam sampai memutuskan ke mana tadi, ke rumah sakit dekat rumah gitu ya? Ya, di Bogor, Iya rumah di sakit Bogor mana ya. di Bogor. Itu berapa lama pas demamnya itu di awal-awal banget gitu? Iya, saya demam tanggal 23. Terus Hmm. akhirnya setelah 3 hari ya Oh sekitar 3 hari, oke. tanggal 26 saya ke rumah ke dokter. Ke dokter ya. Dokter. Oh, ya. Karena saya pikir sakit biasa itu. Saya ke dokter aja. Ternyata emang gejalanya nggak spesifik per orang sama ya ternyata ya, Enggak. Mr. Wi ya. Iya, enggak. Iya. Makanya ada yang bilang begini. Ada yang bilang ya, dokter saya di RSPG Cisarua bilang, ini COVID-19 ini adalah penyakit dengan 1000 wajah gitu. Wow. gitu. Ngeri. Karena gejalanya setiap orang bisa beda-beda yang Bisa beda-beda. Tapi demam termasuk yang ini ya. Dominan ya demam ya. dominan. Kalau Demam. sempat ngalami sesak nafas gitu nggak, Kang Enggak. Dedi? Enggak. Saya sebenarnya terjadi hipoksia saya. Hipoksia itu anjloknya penyerapan oksigen dalam darah oleh fungsi-fungsi tubuh ya. Dan saya terjadi hipoksia dan sangat tajam sebenarnya. Saya di angka 64 dan terakhir saya sempat di 55,8. Itu Berapa? secara teoritis Rendah sekali. meninggal gitu, Iya, iya, secara iya. teoritis ya. Secara teoritis meninggal. Tapi alhamdulillah saya enggak. Nah, itu saya tidak sesak nafas karena terjadi yang namanya happy hypoxia syndrome. Jadi kalau terjadi hipoksia ya, kadar oksigen dalam darah kita katakanlah di bawah 90 itu mestinya sesak nafas. Tapi kalau orang yang happy hypoxia syndrome nggak terjadi sesak nafas itu. Tahu-tahu meninggal aja itu yang bahaya itu. Iya. Iya. Kayak Ya, alhamdulillah saya oksigen dalam ternyata darah sudah ya, anjlok ya. Anjlok, ya. Iya, anjlok sekali. Dan sempat Ya. diisolasi di Rumah Sakit Paru Cisarua itu berapa lama, Kang Iya, Dedi? 19 hari jadinya. Oh, Saya 2 hari di RS Meliana Bogor, disambung di RSPG Cisarua sampai 19 hari. Jadi total saya 21 hari oh, lama Oke. juga. di rumah sakit. Luar biasa, 21 hari diisolasi dengan ya ini sebelum Kang Dedi terinfeksi oleh COVID-19 ini, sebelumnya kan sudah berarti dimulai dari Februari, Maret, April, Mei sudah dengar cerita-cerita tentang Apa itu? tentang COVID COVID-19. gitu, Nah, ya. itu Iya. gimana sebelum itu pendapatnya? Iya, sebelum itu pada saat saya di awal-awal pandemi saya agak termasuk khawatir karena saya kan rocker ya, suka Oh iya, perjalanan kereta api. Tapi kan sejak awal Maret 2020 saya sudah naik mobil ke kantor. Jadi saya sudah merasa terbebas itu sebenarnya karena saya juga kan menyelapkan 3M ya. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan seperti itu. Jadi ya seperti itulah. Ya, nah pada saat sudah dinyatakan positif gitu ya, kemudian yang dirasakan Kang Dedi apa nih? Yang dirasakan, kemudian nanti mungkin bisa cerita dikit pada saat itu seperti apa gitu Pak? Karena kan kita lihat nih, kalau saya pribadi kan karena friend ya sama Kang Dedi di Friend. FB ya, jadi bisa ngikutin gitu nih, Kang Dedi menyampaikan sesuatu gitu di FB. Ya yang saya rasakan, yang kalau untuk saya yang spesifik cuman lemas ya. Lemas itu saja ya. Yang lainnya nggak ada yang spesifik sama sekali. Saya merasa sehat aja tuh. Pada saat hipoksia 55,8 juga saya kondisinya biasa aja menurut saya itu. Oke. Ya. Nah, Jadi menarik. benar-benar yang lemas itu aja yang spesifik kalau untuk saya. Tapi kalau yang lain Oke, menarik Kang Dedi nih, karena kalau dengar ceritanya kan Kang Dedi adalah orang yang sangat hati-hati sekali dan sangat peduli dengan COVID ini. Nah, begitu kena, gimana sih membuat, dan kayaknya seperti yang diceritakan Mr. Wi tadi bahwa ternyata masih di FB masih cukup aktif gitu ya, berkarya ya beliau ya. Iya, tetap berkarya gitu. Gimana membuat tetap posisi tetap apa ya,
ya bukan bahagia sih, tapi tetap positif seperti itu. Iya, Sikapnya tetap positif seperti itu, Kang Deddy. iya betul. Saya termasuk yang eh, menjadikan apa ya sakit saya itu dengan tetap positif, positif thinking lah gitu ya. Hmm. Iya seperti itu. Ya, terus gimana caranya Kang Deddy tetap positif, Bro? Padahal kan di isolasi itu kan dalam ruangan sendiri ya, kalau nggak salah ya, Kang Iya, Deddy. dan ruangan saya karena saya kondisinya berat ya, itu khusus itu namanya ruangan bertekanan negatif. Karena ruangan bertekanan negatif itu dinginnya luar biasa itu. Oh, dingin. Itu sangat luar biasa. Ya, tapi kemudian saya mencoba tetap bahagia ya, karena saya sudah memilih strategi untuk bahagia itu. Jadi ya udah, saya nulis. Karena kan saya hobi saya nulis ya kan, saya nulis novel segala macam gitu kan. Tapi di Iya, situ saya iya. nggak nulis novel, nggak sempet lah. Saya cuma punya HP, jadi saya nulis ya tulis tulisan ringan gitu 3-4 paragraf. Saya posting di FB, saya share di WA grup gitu. Mas Coco dan Mister Wi. Iya, iya, iya. Jadi memang apa dengan begitu banyak support juga ya Kang Deddy ya. Maksudnya Ya, ya, itu jadi memberikan apa motivasi sendiri untuk betul, betul. positif, lebih berpikir positif lagi gitu. Iya, iya. Oke. Banyak dukungan dari teman-teman. Ada yang membesuk secara virtual, ada yang macam-macam lah. Ada yang ngirimin makanan, Iya, iya. ngirimin herbal, macam-macam lah gitu. Saya Iya. ya terus Tapi senang boleh aja. boleh Gitu. pegang handphone ya, boleh pakai HP ya. Oh, boleh, boleh. Iya, Kalau iya. enggak, Enggak, karena ada Terserah. teman istri dia nggak boleh gitu. Oh, isolasi nggak boleh pegang HP? Iya. Atau setelah beberapa hari mungkin karena beda kondisi tadi ya. Makanya kan sampai sekarang masih di Iya. rumah sakit. Kalau 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 saya termasuk menyarankan untuk yang diisolasi tetap dipegangin HP gitu, Oke. biar dia nggak stres. Kalau HP-nya direbut ya tamat lah riwayatnya itu. Iya, dia mau Nggak ngapain berhubungan lagi dengan sendirian siapapun. gitu ya, iya, iya, iya. Nah, di ruang isolasi sempat 2 kali ya, Kang Deddy. Pertama di rumah sakit di Bogor, kemudian di Cisarua di rumah sakit paru tersebut kan di ruangan sendiri. Begitu dimasukkan di ruangan sendiri gitu, gimana sih cara ngisi apa ya maksudnya Kehampaan. kehampaan itu, kehampaan yang tadinya beraktivitas terus Ya, tiba-tiba. kalau saya yang pertama gini, kita menerima takdir dulu lah. Ketika kita udah menerima takdir, kita nikmati tuh, biarpun sendirian gitu ya. Kita nikmati, kita pandangin dinding-dinding yang sunyi, kita Asik. pandangin atap-atap, begitu-gitu, kita nikmati aja. Iya, iya, iya. Terus kan kita masih ada HP tuh, masih bisa kontak, masih bisa ini sama keluarga. Duh, sepertinya jaringan Kang Deddy. Oh iya. Kang Deddy masih tersambung? Tapi memang support itu menjadi bagian penting loh, Bro. Iya, makanya tadi Mr. Wi, ketika saya cerita pertama kita buka dengan keluarga, keluarga kita kan bukan cuma keluarga inti. Aha. Kita ini sebagai sebagian dari keluarga Pusdiklat KU gitu. Iya, iya. Dan yang paling hebat memang support dari keluarga gitu. Yang paling Keluarga, teman-teman gitu ya. yang kita anggap sebagai keluarga gitu. Saudara, handai tolan. Andai Tuhan, semuanya. Nah, nanti ini sepertinya ada kendala jaringan di Kang Deddy. Nanti Sobat Zoomer di sana kalau mau tanya-tanya atau memberikan respon atau apapun itu, silahkan bisa Langsung aja ya. bisa langsung saja ke kolom chat dan apa ya? Nah, kalau mungkin akan banyak yang ditanyakan nanti dengan Dokter Dirga karena banyak ini yang saya sendiri aja udah banyak pengen nanya gitu di luar skrip, di luar skrip pengen nanya, tapi kita berikan kesempatan juga bagi para Sobat Zoomer di sana di kolom chat, silahkan kalau Yang mau tanya ke Kang Deddy ya. Kang Deddy Oke, boleh. silakan deh. Sekarang ke Kang Deddy, silahkan kalau mau ada yang ditanyakan boleh via chat. Nah, ini Kang Deddy masih tersambung dengan kita? Oh, sepertinya kendala jaringan, Mr. Wi. Oke. Gimana? Oke. Halo? Udah kok tersambung lagi Kang Deddy? Iya. Ya tadi sempat terputus yang Ya, sempat keluar saya.
Iya, iya, Oke. iya. Iya, Bagus. sudah masuk lagi. Oke, Kang Dedi, mungkin ada apa ya, cerita atau message yang ingin disampaikan ke kita Baik, semua yang ada di ruangan ini gitu. baik ya. Ini mungkin eh, terakhir dari saya ya. Jadi yang pertama adalah jadi untuk mengatasi atau menghadapi COVID-19 ini adalah dengan meningkatkan imunitas tubuh, ya, meningkatkan imunitas tubuh kita. Jadi itu yang penting. Nah, bagaimana meningkatkan imunitas tubuh kita? Adalah dengan yang pertama makan 4 sehat 5 sempurna, ya, 4 sehat 5 sempurna. Lalu yang kedua adalah dengan meningkatkan rasa bahagia, ya, meningkatkan rasa bahagia. Jadi dua hal itu. Jadi imunitas tubuh kita akan kuat. Itu insya Allah kita bisa selamat dari COVID-19. Kemudian yang mau saya sampaikan lagi adalah terkait dengan yang kemungkinan kena COVID-19 berat. Jadi kan COVID ini bisa ringan, sedang, OTG, atau juga bisa berat. Nah, untuk yang berat itu ada 3 klaster nih yang perlu diperhatikan nih, yang kemungkinan bisa berat. Yang pertama, yang komorbid atau dia ada semacam penyakit bawaan, ya, komorbid atau bisa penyakit bawaan seperti hipertensi, diabetes, ya, obesitas juga. Kemudian yang kedua itu adalah yang usianya 45 tahun ke atas, itu perlu hati-hati seperti saya gitu ya, karena itu mungkin bisa terjadi yang disebut dengan badai sitokin, ya, intinya pokoknya bisa terserang hipoksia lah kurang lebih, ya, atau rendahnya asupan tadi kadar oksigen di dalam darah. Kemudian yang ketiga itu klaster balita. Nah, di luar itu insya Allah kalaupun terkena paling sedang ataupun ringan gitu ya. Itu saja sih Pak Mas Kang Coco dan Mr. Wi. Iya, iya, iya. Oke, mungkin sedikit kita membacain sedikit Oh iya, chat dari baca teman-teman chat, ya. sobat Zoomer nih. Yang memberikan support gitu ya. Kemudian Dari apa Pak, nih? Silakan Mas Bro Cok. ini dari Pak Gatot nih. Eh, Tadi nanti ada yang izin sharing boleh gitu, dari Bu Dewi Anggreni. Kemudian dari Pak Gatot, Assalamualaikum, salam hormat dan salam sehat selalu untuk Kang Masku Dedi Soeharto. Kapan-kapan tak keroi lagi gitu. Wih, iya. Karena kerok mengkerok. Siap, siap. Kemudian Siap. dari Pak Pandu, Dokter Dedi salut dan respect, bisa cerita gejala-gejala lebih lengkap. Kemudian dari Mbak Putri, betul imun harus bagus, makan bergizi, istirahat cukup, no stress club gitu katanya. Kemudian Iya. dari Pak Pandu, tapi ini nanti kayaknya yang jawab Dokter Dirga deh. Tanya saja, semoga tidak terjadi untuk kita semua. Ada tidak ya sudah sembuh COVID tapi kena lagi? Iya, iya. Itu Nanti kita banyak tanyakan ya yang- ke banyak. Dokter Kemudian, Dirga ya. Ya, Untuk janganlah. bahagia ya Mbak Putri, semangat ya Mbak. Iya Mbak De, semangat terus. Tetap bahagia. Jadi intinya banyak yang sampai saat ini pun banyak yang memberikan support ke Iya, iya. Kang Dedi dan seluruh yang Tadi ada Mbak Dewi yang mau sharing ya. oh ya Mbak Dewi, kita panggil Mbak Kita Dewi. dengerin dulu deh sebentar, Mbak Dewi. Mbak Dewi? Mbak Dewi? Siap. Iya, Ya, silakan monggo. terima kasih. Mohon izin untuk sharing ya. Saya hari ini online sama suami saya, ada juga. Mungkin ini Pak Dedi juga istilahnya apa ya, kayak kita untuk mengakui bahwa kita itu positif itu awalnya berat ya Pak Dedi ya. Mohon izin saya menyampaikan kalau saya sekeluarga itu sekarang kondisinya sekarang lagi positif semua. Semangat. Suami saya masih di ruang isolasi. Itu mungkin apa ya, kita introspeksi diri kenapa itu terjadi gitu, karena suami saya WFO, jadi tiap hari harus ngantor begitu, ketemu interaksi dengan orang. Terus penggunaan masker juga penting, Bapak Ibu sekalian. Jadi masker yang digunakan itu mohon untuk masker medis atau masker kain, tapi sebisa mungkin maskernya adalah masker medis yang no masker scuba ya, masker scuba. Terus memang
protokol kesehatan harus dijalankan. Dan benar di berita-berita saat ini kan banyak yang klaster keluarga kan ya. Nah itu kami mengalaminya. Jadi suami saya gejalanya seperti Pak Dedi persis. Jadi ada awalnya itu seperti kayak malah suami saya kayak masuk angin, terus tipes, terus gitu, dan saturasi oksigennya itu turun sampai 83-84, dan itu akhirnya diisolasi di rumah sakit. Begitu sekarang alhamdulillah kondisinya sudah membaik dan sedang menunggu hasil swab yang ketiga atau keempat gitu. Nah seperti itu. Terus saya berpesan, terus karena suami saya positif, saya sekeluarga kan harus swab begitu. Saya di rumah ada si kecil, ada pengasuh, kami bertiga swab dan hasilnya kemarin barusan keluar, hasilnya itu positif, dan kami semua tipe yang disampaikan Pak Dedi tadi, tipe OTG. Jadi yang tanpa gejala, kami semua tidak ada keluhan, tidak ada kenapa-kenapa begitu. Jadi benar juga yang di berita, kita harus menganggap orang lain itu adalah OTG. Jadi mohon teman-teman menganggap orang lain itu semua adalah OTG, karena saya mencontohkan kami bertiga di rumah tidak ada gejala apa-apa, tidak ada keluhan apa-apa. Kami ternyata setelah di swab hasilnya seperti itu, dan nilai CT kami itu tinggi, termasuk tinggi. Nilai CT kami itu 29 begitu. Tapi saya sudah berkonsultasi dengan yang di poliklinik, Pak Dokter juga, alhamdulillah saya di kantor BPPK diperhatikan begitu, saya merasa diperhatikan, saya dikirimin obat-obatan, ditelepon begitu, dan saya juga punya teman-teman yang baik gitu, karena benar selama istilahnya kita mengalami kayak gini, support dari keluarga, teman-teman itu benar-benar alhamdulillah banget lah. Saya sampai terharu banget punya teman-teman yang baik di WA, di telepon begitu. Yeah. Jadi itu yang buat kita semangat. Jadi buat teman-teman saya yang lain, mohon untuk tetap patuhi protokol kesehatan, jaga diri biar tetap sehat begitu. Terima kasih Mr. Wi, Broco. Ya. Terima kasih support kami, Mbak Dewi. Ya. Support kami di sini semua untuk Mbak Dewi dan Sobat Sumber semuanya. Kalau masih tergabung dengan kita, ada satu pertanyaan lagi untuk Pak Dedi. Pak Dedi masih tergabung dengan kita? Ini Pak Dedi? Seperti Pak Dedi, karena ada banyak ini, ada banyak acara. Terus tadi Mbak Dewi menceritakan bahwa ya klaster terkecil sekarang sudah muncul ya, keluarga, dan ini memang patut berhati-hati, dan itu kenapa yang men-trigger kita di episode 16 ini mengangkat tema sharing informasi tentang COVID-19. Di sini Pak Sandri juga menulis sebaiknya makanan masak sendiri. Pak Dedi boleh berkenan satu pertanyaan lagi nih, ada yang tanya. Pak Dedi sepertinya penasaran ini, Bu Amelia Rose. Bu Amelia Rose bertanya Pak Dedi. Pak Dedi sudah seketat itu ikuti protokol. Kira-kira kenanya di mana ya? Di kantor kah? Monggo Pak Dedi. Ini. Pak Dedi? Ya, Pak Dedi? Baik, Mas Coco dan Mas Wi, pesan saya seperti koneksi ya. Koneksi ya. Oke, baik. Nanti bisa kita nanti coba kita hubungi kembali ya. Nanti coba kita hubungi lagi ya. Siap. Oke. Tadi ada yang disampaikan oleh Pak Sandri, sebaiknya sebaiknya makanan masak sendiri, atau kalaupun terpaksa belilah di tempat yang menerapkan protokol kesehatan. Kalau keluar rumah kemanapun segera mandi setelah sampai rumah dan cuci semua pakaian yang dipakai. Kalau semua sudah dilakukan tapi masih terpapar COVID, berarti itu cobaan dari Allah Subhanahu wa taala.
dan kita harus tawakal, bersabar dan tetap semangat supaya imunnya tidak drop. Iya, oke. Baik, terima kasih Bos Sandri ini masukannya gitu ya. Ini juga ada yang mau sharing juga lagi Broco, sebelum nanti kita ke Dokter Dirga. Iya. Ya, ini dari sahabat Sumber juga ada yang mau sharing juga nih. Monggo silahkan yang mau sharing. Tadi Mbak Putri. Mbak Putri, Mbak Put, ya malam-malam masih di mute Mbak Put. Selamat- Ya. Oke, silakan. Selamat Bapak, siang semuanya ya. Assalamualaikum Siang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Put. Iya, terima kasih Pusdiklat KU ya sudah bikin acara ini, temanya tema yang apa ya, sebenarnya masih hangat gitu ya. Semua orang pasti pengen dapat informasi lebih terkait dengan COVID ini gitu. Sharing aja, kebetulan saya memang kemarin-kemarin COVID, dan perjalanan saya dari dinyatakan positif sampai sembuh itu cukup lama, bahkan hari ini adalah hari terakhir saya isolasi. Insya Allah besok hari Jumat adalah hari kemerdekaan saya. Oh, iya. Luar biasa. Selamat. Dan hari ini tuh hari ke-69, jadi benar-benar 2 bulan lebih saya Wow. Luar biasa. ya di kamar aja, lihat sekotakan kamar aja, nggak kemana-mana gitu. Jadi kalau kasus saya itu agak berbeda ya dengan yang tadi disampaikan Pak Dedi maupun disampaikan oleh Mbak Dewi. Kalau Pak Dedi itu kan memang benar-benar ada demam, kemudian sesak nafas juga. Kalau saya itu ciri-cirinya itu waktu itu sakit kepala. Sakit kepala, kemudian di tanggal 24 Juli. Jadi memang waktunya mirip ya sama-sama Pak Dedi. Tadi Pak Dedi juga di sekitar tanggal 20-an bulan Juli. Sakit kepala tanggal 24, kemudian tanggal 25 itu saya mengalami anosmia. Anosmia itu gangguan penciuman dan perasa. Jadi saya nggak bisa nyium apa-apa, saya nggak bisa ngerasain makanan sama sekali. Jadi bingung, pokoknya sama sekali nggak bisa. Bahkan sampai bawang itu saya iris, saya cium deketin ke hidung tuh sama sekali nggak ada aromanya gitu. Nah, di hari itu saya sudah langsung feeling sih sebenarnya. Ini kan ciri-ciri yang ciri khas banget lah untuk gejala COVID gitu. Jadi hari tanggal 25 itu saya sudah langsung memutuskan untuk pisah kamar sama suami gitu. Saya udah langsung isolasi sendiri tuh hari pertama saya mengalami gangguan penciuman itu, saya langsung udah sadar diri lah isolasi sendiri. Kemudian hari berikutnya saya baru ke dokter. Nah, di dokter sih memang dokter sudah bilang ya ini gejalanya memang sudah mengarah ke COVID gitu. Saya minta rapid waktu itu. Dokter, saya mau rapid dong gitu. Nggak usah, ngapain kamu rapid? Kamu tuh baru 2 atau 3 hari. Rapid nggak akan valid, pasti hasilnya non-reaktif. Udah digituin sih sama dokter. Tapi saya saya mau rapid. Akhirnya bener rapid, hasilnya non-reaktif. Dokter udah bilang, nanti kalau kamu mau rapid, kamu diulang di hari ke-8. Karena kan memang masa-masa inkubasi puncaknya itu hari ke-7 sampai hari ke-12. Ya udah, akhirnya hari ke-8, saya rapid lagi. Bener, akhirnya reaktif, bahkan garisnya tidak hanya di garis IgG, tapi di dua-duanya tuh ada garisnya, di IgG sama di IgM, di rapid toolkitnya itu ada garisnya. Ya sudah, begitu saya tahu reaktif, besoknya saya swab, hasilnya positif. Ya udah, besoknya langsung saya memasrahkan diri ke rumah sakit untuk diisolasi, karena rumah sakit sebenarnya hanya menawarkan sih mau isolasi di rumah atau mau isolasi di rumah sakit, tapi saya lebih memilih isolasi di rumah sakit karena kalau di rumah saya bingung, terutama untuk makan sih sebenarnya, jujur, karena kalau yang sakit istri itu agak repot ya. Kalau yang sakit suami sih istri ada yang masakin gitu segala macam. Kalau yang sakit perempuan tuh agak susah gitu. Jadi udah deh, mending saya ke rumah sakit aja. Di sana juga saya bisa dikasih vitamin dan dosis tinggi, dikasih obat, kondisi saya terpantau. Jadi saya ke rumah sakit. Bahkan saya berangkat ke rumah sakit itu saya bawa mobil sendiri, saya nyetir sendiri. Jadi udah langsung janjian sama orang UGD-nya, udah langsung diterima di sana. Ya udah, akhirnya saya dirawat 15 hari di rumah sakit. Ya di sana penanganannya sih ya tadi yang diceritakan Pak Dedi juga sih, sama seperti itu. Ruangannya juga ruangan bertekanan negatif juga, sama. Ya prosedur sama lah penanganan COVID gitu, isolasi. Tapi ya nggak apa-apa juga sih, di rumah sakit juga support dari teman-teman, dari keluarga, terus perawat-perawat di sana juga baik.
Nah, di hari ke-15 saya boleh pulang. Cuma memang posisi dipulangkan itu saya masih positif sebetulnya. Hanya saja karena kondisi klinis saya baik, hasil ronsen bagus, cek darah bagus, jadi boleh pulang. Nah, mungkin nanti izin mungkin saya nanti akan bertanya juga kalau nanti sudah sesi dengan Dokter Dirga karena Siap. banyak banyak yang pengen saya tanya gitu karena saya itu sampai 2 bulan lebih baru akhirnya dinyatakan negatif. Saya sampai harus menjalani 10 kali swab. Jadi bener-bener kayak ngerasa dikerjain aja gitu sama COVID nih, gimana sih sebenarnya hasilnya positif negatif kayak gitu terus, bahkan CT-nya juga naik turun. Kalau tadi Mbak Dewi 29, saya itu sempat 35, 38, kemudian lebih dari 40, drop lagi jadi 32 kayak gitu terus. Jadi bener-bener ngerasa kayak aduh dimain-mainin banget nih, gak ngerti juga gitu. Makanya nanti mungkin ada beberapa hal yang pengen saya tanyakan juga ke Dokter Dirga. Dan akhirnya minggu lalu saya sudah swab. Akhirnya alhamdulillah udah 2 kali berturut-turut dapat hasil negatif. Cuma memang sejak dari pulang dari rumah sakit sampai hari ini tuh memang nggak ada keluhan sama sekali. Badan saya alhamdulillah baik-baik aja, sehat-sehat aja. Cuma ya itu tadi sabar-sabar hati aja untuk tetap di rumah, nggak kemana-mana. Terus menjaga mood aja sih karena udah dapat negatif, kemudian tes lagi, nunggu hasil positif lagi, drop lagi moodnya. Itu yang mungkin dari sisi psikisnya yang benar-benar kita tuh perlu ekstra lah. Kalau fisik sih nggak apa-apa, cuma psikisnya aja itu yang kemarin agak kadang drop, kadang happy gitu-gitu terus. Tapi alhamdulillah ya semua bisa terlewati. Mungkin itu aja sih yang penting tadi juga benar disampaikan sama Mbak Dewi, pokoknya kita yang anggap orang-orang tuh OTG, kita juga OTG. Jadi jangan terlalu pede lah sama kondisi diri kita gitu, karena pada kenyataannya ketika dilakukan swab massal pasti dapat aja orang-orang yang positif walaupun orang tersebut nggak ada gejala apa-apa, nggak ada keluhan apa-apa. Makanya benar-benar protokol kesehatan tuh benar-benar harus banget dipatuhi, termasuk juga pola hidup kita sekarang udah udah harus berubah lah, udah harus lebih lebih memperhatikan makanan, kemudian jangan lupa olahraga. Kalau kemarin mungkin olahraga malas, kalau sekarang tuh olahraga udah jadi sesuatu yang wajib banget harus kita lakukan gitu, supaya benar-benar badan kita fit, badan kita sehat. Kemudian kita juga kayak konsumsi vitamin, konsumsi yang pon-pon kayak gitu juga udah sesuatu yang menjadi keseharian kita. Konsumsi buah kayak gitu-gitu tuh udah harus jadi gaya hidup kita sekarang gitu, udah nggak bisa sembarang-sembarang kayak kemarin lagi gitu. Apalagi buat teman-teman yang mungkin suka begadang, ini udah jangan banget lah kalau begadang-begadang, tidur kurang apa segala macam tuh udah ngaruh. Dan terutama nggak boleh stres, harus tetap happy, harus tetap bahagia. Semoga kita sehat semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya itu aja sih. Oke, thank you banget Mbak Putri. Mbak Semangat semua. Dan ini di chat udah rame banget ya, banyak yang memberikan semangat supaya tetap selalu tetap sehat juga, mendoakan teman-teman semua. Dan memang sekali lagi support itu penting banget, obat yang yang ampuh yang ampuh juga gitu, susah diresep kayaknya Pak. Iya. Oke. Kita langsung ke Dokter Dirga aja nih. Sesi 2. Break dulu. Kita break sejenak untuk sejenak banget. Nah, jadi nanti berikutnya kemana-mana. Untuk setelah ini kita akan banyak berdiskusi dengan Dokter Dirga. Beliau sudah ada di sini. Kita sapa dulu, habis itu kita break. Gitu. Oke, kita break dulu ya, Sobat Zoomer dan Dokter Dirga. Nanti kita sambung lagi di sesi kedua. Terima kasih. Oke, kita ketemu ada lagi Tukang kopi dah. Iya. Waduh, nggak lengkap ini kalau ngopi hitam tanpa ada kopinya. Aduh, dari tadi seru banget kayaknya. Itunya ya Broco ya, Mister ya. Seru banget itunya obrolannya tentang COVID-19. Ya. Waduh, saya dari jauh dengerinnya jadi teredukasi banget. Wah, ini Sobat Zoomer kalau pada teredukasi, beri dong tepuk tangannya dulu boleh. Iya. Tapi nih ngomong-ngomong nih, Broco, Misteri. Ya.
kalau untuk masa-masa pandemi ini cocok banget untuk minum kopi sebenarnya. Oh, kenapa tuh? Nah, ini bukan kos-kos ngopi-ngopian kayak biasa ya. Ini fakta ilmiah. Wah, menurut ahli gizi, kopi itu mengandung banyak sekali antioksidan, bikin anti imun kita kuat, terus bisa menangkis virus-virus COVID-19. Waduh. Iya, tapi ya tentu saja jangan berlebihan ya. Kalau jadi antara 1 sampai 2 gelas saja. Oh, saya pikir 1 liter 2 liter kopi enggak ya. Kalau nggak percaya nanti kita tanya dokter. Pak dokter. Oke. Iya. Oke. Salam ngopi, salam sehat. Iya. Dua diminum. Untuk pertama kalinya tukang kopi pakai teori nggak pede. Kita tanya kan ada dokter. Biasanya dia teori bla 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 gitu kan. Nggak bisa dikonfirmasi. Kalau sekarang ada Dokter Dirga sudah tersambung. Selamat siang Dokter Dirga. Selamat siang, Assalamualaikum teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Dirga. Luar biasa sekali. Ngopi hitam baru kali ini kedatangan narasumber live-nya dari rumah sakit sepertinya. Iya. Ini terima kasih loh Dok udah meluangkan waktunya gitu ya untuk sharing ke kita semua nih. Bro Jo. Mr. Wi dan Dokter Dirga, tadi sudah ada 3 orang yang sharing terkait yang sudah mengalami COVID-19, yang sudah terpapar terinfeksi COVID-19 dan menjadi sesuatu yang bukan takut sih, tapi tetap harus menjaga diri. Nah, kira-kira Dok nih, dalam kondisi yang sudah seperti ini saat ini kan sudah luar biasa sekali, sudah banyak gitu. Kira-kira gimana sih cara kita ya, apalagi kita masih berkantor gini, untuk mencegah atau apa ya, membentengi diri supaya tidak terinfeksi atau tidak apa ya, yang disampaikan seperti tiga sobat Zoomer kita tadi, Pak Dedi, Mbak Putri, sama Mbak Dewi. Kira-kira apa sih Dok upaya-upaya yang dapat kita lakukan gitu ya untuk mencegah ini? Ya, yang bisa kita lakukan pada saat ini hanya 2 hal sebetulnya ya. Yang pertama, mematuhi protokol pencegahan secara konsisten. Ya, jadi di kantor, di luar kantor, dimanapun kita berada, kita harus mematuhi protokol pencegahan. Nah, kemudian yang kedua adalah berupaya untuk menjaga sistem imunitas kita dengan cara tadi sudah disebutkan ya, menerapkan pola hidup sehat, makan minum yang bergizi, istirahat yang cukup, olahraga. Itu yang bisa kita kerjakan sambil nanti pelan-pelan menunggu adanya vaksin yang efektif buat COVID-19. Luar biasa, nyebut vaksin Mr. Wi. Ini yang saat ini bertanya-tanya banyak, pertanyaan titipan nih Dok, saya pikir. Tentang vaksin ya? Tentang vaksin, kira-kira perkembangannya gimana sih vaksin ini dan kapan jadinya? Karena seolah-olah itu akan menjadi senjata pamungkas gitu loh untuk melawan si COVID-19 ini Dok. Perkembangan vaksin saat ini seperti apa Dok? Iya, kalau untuk vaksin, kalau boleh saya pakai slide sedikit ya untuk memberikan gambaran kepada kita semua ya. Ya, ini adalah cara kerja vaksin, di mana vaksin itu diberikan kepada orang yang sehat ya. Vaksin diberikan kepada orang yang sehat untuk agar mencetuskan terjadinya kekebalan. Bedanya apa? Kalau pada kondisi yang lain, itu orang harus sakit dulu baru kebal. Kayak tadi 3 teman kita itu sudah punya kekebalan terhadap COVID. Tapi dia mesti sakit dulu, kan kasihan. Ya alhamdulillah 3-tiganya berhasil terselamatkan. Tapi kan yang sakit berat, yang meninggal juga tidak sedikit ya. Nah, dengan vaksinasi diupayakan orang punya kekebalan tanpa harus sakit dulu. Itu konsep vaksin ya. Yang kedua, mungkin banyak yang nanya, ini kenapa lama bener ini vaksinnya, kalau nggak kelar-kelar. Jadi teman-teman harus paham, ini adalah tahapan pengembangan vaksin secara umum ya. Memang bikin vaksin itu ribet sekali dan sebetulnya membuat vaksin baru itu butuh waktu 15 tahun sebetulnya. Ya, 15 tahun. Kenapa lama banget? Nih, lihat nih. Yang pertama, kita udah tentukan ya, misalkan kita mau bikin vaksin apa. Setelah itu kita uji coba dulu pada hewan, disebut uji preklinis. Lalu kalau dianggap berhasil, baru kita uji coba uji klinis fase 1. Biasanya pada 10-an orang, itu untuk menilai apakah vaksinnya aman atau tidak. Kalau terbukti aman, baru fase 2, untuk menilai efektivitas vaksin
biasanya pada 100-an orang dicoba. Kalau ini lulus fase 2, lanjut ke fase 3. Nah, ini yang paling besar, biasanya ribuan, ya. Termasuk ini yang sedang kita kerjakan di Bandung, ya, oleh teman-teman dari Unpad dan Bio Farma. Nah, fase 3 inilah yang menentukan apakah suatu vaksin itu efektif atau tidak, aman atau tidak. Oleh karena itu prosesnya memang panjang sekali. Nah, kita lihat yang tadi saya jelaskan itu adalah pengembangan secara umum, biasanya 15 tahun saya bilang tadi kan. Iya, iya. Tetapi ini kita menghadapi pandemi, semua orang butuh vaksin sesegera mungkin. Oleh karena itu semua dipercepat prosesnya hingga bayangin dari 15 tahun jadi 10 bulan sampai 1,5 tahun. Ya, ingat tapi bahwa dalam pengembangan vaksin itu ada dua hal yang dinilai. Yang pertama keamanan atau safety, dan efektivitas atau efikasi, ya. Tetapi ingat, mau dibuat secepat apapun, tidak pernah ada kompromi dalam hal keamanan. Jadi nggak bisa tuh, saya request uji klinis vaksin hanya 2 minggu atau 1 bulan, tidak mungkin, mustahil. Karena kita harus menilai tadi dua hal, keamanan sama efektivitas, ya. Nah, sampai saat ini sudah ada 180-an kandidat vaksin COVID. Ya, ini yang termasuk ini yang sudah masuk ke uji klinis, artinya itu uji pada manusia. Ya, dan ingat sampai hari ini yang di-approve itu 0, belum ada. Jadi sampai hari ini kita belum punya vaksin COVID. Yang ada hanyalah beberapa kandidat vaksin COVID, ya. Ini yang slide yang terakhir tentang vaksin, mungkin kita lihat bahwa ini adalah vaksin-vaksin COVID yang udah paling maju penelitiannya, ya, termasuk yang kita pakai nanti insya Allah oleh Bio Farma ini Sinovac, ya. Jadi kesimpulannya adalah kita masih harus bersama menunggu hasil uji klinis fase 3 untuk menentukan apakah vaksin-vaksin ini benar aman dan efektif. Demikian. Ya, ya jadi memang ya kita tetap menunggu. Jadi sambil menunggu upaya-upaya kita tetap harus lakukan tadi seperti Dokter Dirga sampaikan dan teman-teman tadi, ya, tetap menjaga protokol kesehatan dan seterusnya. Oke, Dok, ini banyak pertanyaan juga nih teman-teman sahabat Zoomer nih. Dari Pak Pandu tadi yang nanya. Nah, Pak Pandu yang Oh ya, pertama oke, nanya. silakan. Dok, mungkin nggak sih orang yang sudah kena itu bisa kena lagi? Ya, jawabannya mungkin, ya. Jadi saat ini sudah banyak, ya, sekitar 20-an kasus reinfeksi dilaporkan. Apa itu reinfeksi? Artinya infeksi yang lebih dari 1 kali, tetapi pada infeksi yang kedua itu disebabkan oleh virus COVID dengan struktur genetik yang berbeda dengan infeksi pertama. Jadi menyatakan reinfeksi bukan swabnya positif terus 3 bulan itu reinfeksi, bukan, ya. Atau dulu tidak bergejala, sekarang bergejala, itu pasti reinfeksi juga belum tentu, ya, gitu. Nah, jadi saat ini diketahui seorang yang mengalami COVID itu punya kekebalan setidak-tidaknya sampai 4 bulan. Kita masih ikutin terus nih ke depan, apakah 6 bulan, apakah setahun, ya. Tetapi sekarang laporan reinfeksi sudah semakin banyak. Luar biasa. Ada langsung lanjut pertanyaan Iya, berikutnya. langsung pertanyaan, Ini karena kebetulan pertanyaannya banyak yang via chat, Dok. Ini dari Iya. Ibu Amelia Ros. Mau tanya ke Dokter Dirga, apakah COVID bisa menular dari makanan? Misalnya yang masak OTG bisa menular ke yang makan nggak? Ya, tetap, ya, penularan utama COVID adalah lewat droplet atau cairan dari saluran nafas. Itu yang paling dominan, ya, mungkin 95%. Jadi oleh karena itu makanya kita wajib pakai masker, jaga jarak, ya. Apakah lewat makanan bisa? Secara teoritis bisa. Misalkan kita beli ketoprak nih, terus abangnya nggak pakai masker, terus abangnya ngomong, dropletnya nempel di tahu, di toge gitu, ya. toge. Nah, kita makan, itu bisa secara teoritis. Tetapi sampai hari ini belum ada satupun laporan penularan COVID melalui makanan, itu belum ada. Ya, jadi secara umum risikonya lewat makanan amat sangat kecil.
Ya, ini dari Bu Teres Bu nih. Teres ya. Mohon dijelaskan bagaimana komorbid, misalnya asma, memperburuk orang yang terinfeksi COVID-19. Terima kasih dok. Ya, ini juga saya punya slide-nya ya, biar apa teman-teman kebayang Oke. ya. Sebentar. Ya, ini. Ya, kita lihat bahwa dalam COVID itu ada dua kelompok berisiko tinggi. Yang pertama kelompok berusia lanjut ya, tepatnya di atas usia 60 tahun. Nah, yang kedua adalah orang-orang dengan penyakit kronik disebut sebagai komorbid. Apa itu? Ada asma, darah tinggi, obesitas, diabetes, penyakit ginjal. Nah, itu yang paling jelas ya. Nah, misalkan orang yang sakit diabetes nih, orang yang sakit diabetes itu 3 kali lebih besar kemungkinan untuk mengalami COVID yang berat daripada orang yang tidak sakit diabetes. Dan memang kematian terbesar juga terjadi pada dua kelompok ini, orang yang lanjut usia dan orang-orang yang punya penyakit kronik ya. Oleh karena itu teman-teman yang udah di atas 60 dan punya penyakit kronik mesti ekstra waspada supaya nggak tertular COVID. Gitu. Oke. Ini sepertinya yang tanya baru kali ini episode Ngopi Hitam pertanyaan di chat jalan terus nih misalnya. Iya. Biasanya kan kita pancing dulu ada yang mau nanya, ini sampai. Oke, ini dok, mumpung ada dokter Dirga juga sih karena memang requestannya untuk mengundang dokter ke sini tuh banyak gitu. Jadi dok, ini dari Mbak Sera, tanya ke Pak Dokter, apakah konsekuensi jangka panjang bagi mereka yang dinyatakan sudah sembuh dari COVID? Ya, yang pertama kita tahu COVID itu ada ringan, sedang, dan berat. Ya. Teman-teman yang COVID-nya ringan atau sedang, sangat mungkin fungsi paru-parunya pulih 100%. Ya. Nah, tetapi teman-teman yang COVID berat, masuk ICU, pakai ventilator, itu kemungkinan besar fungsi parunya akan menurun karena ada luka yang menetap pada paru-parunya. Tetapi perlu diketahui bahwa baik pada COVID ringan, sedang, atau berat, ada yang namanya sekarang long COVID syndrome. Ya, jadi artinya ada gejala-gejala yang menetap sampai berbulan-bulan. Jadi udah dinyatakan sembuh, bahkan swabnya sudah negatif, tetapi masih bulan kedua, bulan ketiga masih lemas, masih sesak, badan sakit semua. Itu disebut sebagai long COVID dan merupakan sisa-sisa reaksi inflamasi atau reaksi radang. Tetapi yang harus ditekankan bahwa orang-orang yang long COVID ini tidak menular, ya, walaupun gejalanya masih ada, tetapi mereka tidak menularkan. Oke, ya. Nah ini ada lagi nih dari yang mana kita baca? Oh Doni Febrianto. Sebenarnya aman nggak sih kalau orang konfirmasi positif COVID naik Grab Protector ke tempat isolasi? Bekas duduknya kalau dipakai penumpangnya. Iya, ya sebetulnya ya tentu tidak aman ya, selalu ada resiko ya, walaupun memang sih pakai masker, pakai protektor ya. Tapi kadang-kadang ya sulit. Ini kan ceritanya mau ke isolasi ya mungkin masih dibolehkan. Yang nggak boleh udah jelas positif masih keluyuran kemana-mana. Nah itu nggak boleh karena bisa membahayakan orang lain ya. Iya. Karena kan kita juga nggak tahu ya itu misalkan dropletnya kemana gitu ya. Apakah ada misalkan tangannya pegang kemana kita nggak ngerti juga, nggak bisa detik per detik ngeliatin lu ngapain aja sih gitu kan nggak bisa juga. Oke. Ini Mbak Dewi ini yang tadi sharing ya terkait dengan sekeluarga saat ini sedang dalam positif COVID. Izin bertanya Dokter Dirga, penyembuhan untuk anak-anak bagaimana ya dok? Usia anak saya 7 tahun tapi tidak ada gejala. Ya, COVID pada anak-anak secara umum itu lebih ringan, hampir selalu lebih ringan daripada orang dewasa. Bahkan anak-anak itu resiko untuk kena COVID beratnya amat sangat kecil ya, sekitar 0,1% saja. Tetapi anak-anak adalah penular COVID yang sangat baik. Anak-anak kalau positif, itu jumlah virusnya bisa lebih banyak daripada orang dewasa. Dan tidak bergejala atau bergejala ringan, pilek-pilek sedikit.
Ya, namanya anak-anak kita peluk, kita cium, ya. Nah, itu yang berbahaya. Anak-anak adalah penular yang sangat baik. Oleh karena itu, anak-anak justru sebenarnya nggak perlu terlalu dikhawatirkan. Kalau sampai positif, umumnya pemulihannya cepat. Tapi yang hati-hati tadi, risiko penularannya yang besar sekali. Oke, ya. Nah ini tadi seperti setelah sobat Zoomer kita sharing, Mbak Putri, kan dia bilang nanti mau tanya gitu ya, tapi dia malas ngetiknya kata riuh katanya. Kita tanya, kita undang langsung aja deh Mbak Putri. Open mic please, Mbak Iya, Put. silakan Mbak Putri, katanya mau ngobrol sama Dokter Dirga. Kayaknya nggak puas kalau ngetik. Iya. Soalnya ada banyak ini dok, izin dokter, ada beberapa yang masih menjadi pertanyaan gitu. Alhamdulillah saya sudah sembuh sih, dan saya melewati COVID ini jangka waktunya cukup lama dok. Hari ini sudah hari ke-68, hari ke-69 saya isolasi. Mudah-mudahan besok sudah mulai bisa aktivitas normal karena saya sudah dinyatakan negatif. Ya. Yang mau saya tanyakan dok, sebetulnya seberapa akurat sih dok untuk hasil PCR gitu? Karena saya itu harus sampai menjalani 10 kali swab gitu, hasilnya positif, negatif. Saya juga nanya ke dokter, buka-buka artikel, itu ternyata memang banyak hal-hal yang ternyata bisa mempengaruhi dari hasil swab itu sendiri. Misalnya pengambilan sampelnya seperti itu, kemudian bisa juga dari reagen yang digunakan ketika dicek di lab seperti itu. Kemudian ada juga yang bilang itu kenapa masih positif padahal sudah 2 bulan, karena badan kita tuh paru-paru masih mengeluarkan jasad atau bangkai-bangkai dari virus tapi masih terdeteksi oleh swab-nya seperti itu. Nah ini hal seperti ini yang akhirnya agak bingung juga gitu, dan batas CT berapa sih bisa dinyatakan bahwa si virus ini sudah tidak menular meskipun masih terdeteksi positif? Karena saya dapat informasi juga, itu katanya kalau misalnya di atas 36 itu sebetulnya sudah tidak berpotensi menularkan. Cuma kan ketika kita dapat hasilnya masih positif, kita masih ragu-ragu dan nggak berani juga gitu. Kita masih menganggap bahwa saya masih bisa menularkan ke orang seperti itu. Jadi hal begini sih yang kemarin akhirnya selama 2 bulan itu saya agak bingung kenapa ya ini bisa sampai bolak-balik kayak gini, hasilnya bisa sampai lama. Dan ada istilah juga, katanya kondisi seperti saya itu istilahnya adalah persisten positif COVID. Nah ini juga saya mohon penjelasannya dok, apa sih maksudnya dari persisten positif COVID, karena saya cari-cari di internet juga informasinya belum terlalu banyak. Jadi memang 2 bulan ini ya saya akhirnya cuma pasrah aja menjalani jadwal saya berikutnya gitu aja sih dok. Terus ada lagi pertanyaan dok, kan saya konsumsi obatnya banyak nih dok ya, obat dari dokter, kemudian saya juga konsumsi obat-obatan herbal, kemudian sampai sekarang juga saya masih konsumsi vitamin. Ini akan ada efek sampingnya nggak ya dok, terutama terkait dengan vitamin C nih dok? Ada nggak sih dosis maksimal kita boleh konsumsi vitamin C itu sampai berapa lama sih? Gitu. Karena kemarin sempat yang saya sehari itu minum vitamin C itu minimal 1 hari harus 2000 mili gitu. Jadi saya takutnya ada efek samping ke belakangnya juga gitu. Cuma sih saya sih selama ini akhirnya mengimbangi dengan saya banyak minum air putih aja gitu, supaya kalau orang awam kayak saya kan ya luntur lah efek-efek yang mungkin nanti ke ginjal atau ke ngalir ngalir aja gitu. Itu aja sih. Sama tadi sebenarnya ada satu pertanyaan tapi sudah ditanyakan oleh penanya sebelumnya, efek dari COVID ini ke paru-paru apa sih? Karena kan katanya memang kalau udah pernah kena COVID udah nyerang paru ya pasti nanti akan ada penurunan fungsi paru kayak gitu. Itu aja sih Dokter Dirga. Terima kasih. Lumayan banyak ya. Pantesan nggak bisa di chat ya, panjang. Iya, panjang. Iya, ribet ngetiknya susah. Silakan Dokter Dirga, langsung Dokter Dirga. Ya, saya pakai slide ya supaya memudahkan kita semua ya. Jadi COVID ini penyakit yang baru ya, dan hampir setiap saat ada temuan-temuan baru berdasarkan penelitian. Oleh karena itu yang kita pegang adalah informasi yang paling terakhir ya. Jadi jangan apa yang sudah dirubah kita pegang terus ya. Begitulah sifat ilmu pengetahuan selalu berkembang ya. Nah, ini adalah informasi yang terbaru. Kita lihat
masa inkubasi. Masa inkubasi itu adalah masa sejak seseorang terinfeksi virus sampai ada gejala. Ya, itu 2 sampai 14 hari. Rata-rata 5 sampai 6 hari. Artinya kalau hari ini Anda anosmia, Anda demam, itu ketularannya 5 hari yang lalu. Jadi dalam 5 hari terakhir itu harusnya di tracing semua, siapa yang kontak dekat dengan Anda. Ya, itu satu. Yang kedua, pada COVID ini istimewa sekali, karena 2 hari sebelum orang bergejala, dia sudah menularkan. Disebut sebagai prasimptomatik. Ini yang bahaya. Kenapa? Karena belum ada keluhan, pasti dia masih ke kantor, dia masih kemana-mana, ya. Padahal dia menularkan. Karena memang nggak disadari. Lalu muncullah gejala, ya. Di sini hari ke-0, umumnya 1 sampai 14 hari, tergantung kondisi masing-masing. Nah, ini yang saya hurufnya warna kuning yang saya tekankan sekali ya, bahwa masa infeksius atau menularkan itu hanya 14 hari, 10 sampai 14 hari. Dihitung dari hari gejala pertama muncul. Kalau OTG nggak ada gejala, maka dihitung dari tanggal pengambilan swab. Jadi mohon maaf, tidak perlu isolasi berbulan-bulan, 2 bulan, 3 bulan sudah tidak perlu lagi, ya. Isolasi maksimal cukup 14 hari. Karena setelah itu kita yakin orang tidak menularkan lagi. Nah, tadi menyambung pertanyaannya, kok PCR-nya bisa positif terus? PCR itu tidak bisa membedakan virus yang hidup dan virus yang mati. Virus yang menularkan, virus yang berbahaya hanya virus yang hidup. Ini salah satu pasien ada PCR-nya sampai 83 hari positif. Apakah dia menularkan? Tidak. Menularkannya tetap 14 hari. Tetapi sisa-sisa virusnya, virus yang mati itu terdeteksi agak panjang. Bagaimana cara supaya orang cepat negatif? Tidak ada caranya. Hanya menunggu waktu saja, pasti suatu saat akan negatif. Ya. Oleh karena itu tidak perlu sebetulnya pasien COVID sampai di swab berkali-kali, 8 kali, 10 kali, itu tidak perlu. Berdasarkan informasi yang saat ini. Waktu awal pandemi, bulan Maret, April, Mei, kita menyatakan kesembuhan memang swabnya harus dari positif berubah jadi negatif. Ya, tapi dengan pengetahuan yang baru sekarang, nggak perlu isolasi sampai 2-3 bulan, swab sampai 10 kali, itu tidak perlu. Gitu, demikian ya. Terus tadi ada pertanyaan tentang nilai CT. Ingat, nilai CT penting tapi bukan segalanya. Ya, tetap harus dokter yang menilai satu bagaimana kondisi klinisnya, ada nggak demam, ada nggak batuk, ada nggak sesak, baru lihat nilai CT, lihat nilai ronsen, lalu lihat pemeriksaan darah ya. Jadi kita tidak pernah menggunakan satu indikator saja untuk menilai kesembuhan seseorang. Demikian. Ya, terima kasih dok, luar biasa sekali. Ya. Saya baru tahu ini yang 14 hari itu ya? 14 hari ini baru tahu saya. Ya. Baru tahu dok. Jadi apakah ini sudah terinformasikan terutama di medis gitu ya, bahwa isolasi nggak harus sampai berbulan-bulan dan nggak harus sampai negatif baru boleh keluar, itu apakah sudah tersebarkan informasi gitu dok? Yang saya sampaikan itu sudah menjadi pedoman resmi Kementerian Kesehatan. Ya, tapi tadi yang sulit mengubah di lapangan adalah karena pada awalnya kita menyatakan negatif sembuh itu swabnya harus berubah. Jadi di pikiran petugas ya, apalagi orang awam, termasuk lingkungan RT, RW, itu sering banget saya diceritakan ada penolakan pasien yang dinyatakan sudah sembuh tapi swabnya masih positif. Gitu ya. Jadi tidak perlu seperti itu. Itu mungkin nyambung cerita sama yang Mbak Putri tadi, setelah 15 hari disuruh pulang ke rumah gitu, karena mungkin sudah pemahaman itu sudah dipahami oleh rumah sakitnya bahwa cuma 14 hari gitu dok ya. Betul. Ini kayaknya kita nggak boleh banyak-banyak. Iya. Karena pertanyaan banyak ya. Kita nggak ada kerjaan ya di episode ini ya hostnya. Enak ini hostnya, ada kerjaan. Bacain pertanyaan aja. Iya, bacain pertanyaan aja. Dok, ini dari Torang Tabu Bolon IJK Kemenkeu. Ijen Kemenkeu. Bagaimana daya droplet reaktif paling lama? Berapa lama masa hidup si COVID kalau dibiarkan tanpa sengaja di suatu area dengan radius yang paling minimal? Ya,
Droplet itu daya lontarnya itu hanya sampai 1-2 meter. Tetapi bisa lebih jauh kalau terjadi pada ruangan yang ventilasinya jelek. Seperti di kantor-kantor kita, ya. Jadi dropletnya bisa muter-muter, apalagi ada AC, ada kipas angin, orangnya padat, nggak ada jendela. Nah, makanya kalau ruangan bisa dibuka jendelanya, buka semua jendelanya, itu yang paling aman. Jadi ada sirkulasi udara, ya, gitu. Nah, pada saat itu terjadilah penularan secara airborne. Kalau ventilasi ruangan jelek, yang tadinya droplet jadi airborne. Karena dropletnya jadi teraerosolisasi, jadi dia terbang-terbang di udara, ya. Oke. Yang kedua, berapa lama masa hidup COVID? Pada prinsipnya, virus itu sulit hidup karena tidak punya sel inang. Virus itu mesti nempel, mesti menginfeksi sel inang biar bisa bertahan hidup. Oleh karena itu, COVID itu bisa bertahan di permukaan benda itu 24 jam sampai maksimal banget 30 hari. 30 menit sampai maksimal 24 jam. Apalagi kita negara yang tropis, panas, ya. Jadi tidak perlu terlalu khawatir soal COVID nempel di mana-mana, itu tidak perlu. Tapi memang dianjurkan untuk disinfektan benda-benda yang sering kita sentuh, seperti gagang pintu, tombol lift. Nah, itu silakan. Ya. Oke. Aduh, luar biasa. Nih, terus baca lagi. Iya, baca lagi. Nah, nanti banyak nih. Ini sudah dijawab kayaknya dari Pak Heri. Apakah ada jangka waktunya COVID itu dapat menularkan? Ya, ini udah terjawab Sejak kita tadi, udah ya. menjawab, Oke. ya. Iya. Dari Agus, Dok, kenapa jumlah kematian COVID di Indonesia rendah? Padahal tingkat kedisiplinan masyarakat kita bisa dibilang rendah. Apakah masyarakat kita lebih kebal atau ada pengaruh alam seperti yang sering diberitakan karena suhu di negara kita menghambat penyebaran COVID? Ya, memang betul ya. Jadi tingkat kematian di Indonesia karena COVID itu memang lebih rendah daripada yang diperkirakan. Kita lihat, walaupun tetap ini ya besar ya, tetapi maksudnya tidak seburuk yang kita perkirakan di awal. Nggak kayak di Amerika, nggak kayak di Brazil, di mana kematiannya tinggi sekali. Ya terus terang kita belum tahu karena ada faktor genetik, ada faktor iklim juga mungkin, cuaca, ya. Kemudian banyak faktor-faktor yang kita belum tahu mengapa kasus kita banyak, tetapi angka kematian kita relatif rendah, ya. Tapi kalau saya lihat trennya sih mesti hati-hati karena sebetulnya kasus kematian kita itu naik terus, ya. Ini dari Bu Sri Rahayu. Bu, sebenarnya apa yang terjadi dengan oksigen kita ketika terkena COVID? Karena salah satu ukuran terkena COVID adalah saturasi oksigen. Ya. Jadi COVID itu menginfeksi banyak organ, tapi terutama paru-paru. Ya. Paru-paru itu tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang akan disuplai ke darah. Kalau terinfeksi COVID, paru-parunya terganggu. Kalau terganggunya luas, maka pertukaran oksigennya terganggu sehingga kadar oksigen di darahnya rendah. Kadar oksigen darah yang sangat rendah, ya, disebut sebagai hipoksia atau hipoksemia, itu bisa menimbulkan kematian. Gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang hipoksia tadi. Salah itu ngomongnya. Hipoksia tadi. Jadi tadi diceritakan oleh Pak Dedi gitu. Pak Dedi dia sampai ukuran di 60 berapa? 65, bahkan sempat 55. Itu sebenarnya berapa sih titik fatalnya? Karena setahu saya orang di bawah 90 itu sudah harusnya sesak napas. Udah berasa sesak ya di bawah 90. Gimana, Dok? Betul. Saya mau kasih lihat contoh ronsen pasien COVID, ya. Ya. Ini adalah yang paling kita takutkan dari COVID. Ini ronsen ronsen pasien yang sama. Ini ronsen sebelum dia dirawat karena COVID, ya. Ini gambaran ronsen yang normal. Paru-parunya bersih, ya, jantungnya bagus. Lalu dia kena COVID dan kita lihat ini terdapat radang paru yang luas. Nih ya, yang dikasih tanda-tanda panah. Maka ini kalau luas begini akan terjadi gagal napas.
termasuk tadi cerita oksigennya sampai 50, 60 itu sudah gagal napas dan dekat sekali dengan kematian. Ya. Pada pasien seperti ini hampir selalu membutuhkan ventilator di ICU ya. Nah, itu jadi artinya kalau sampai oksigen kita di darah turun rendah, pasti kerusakan parunya luas. Demikian. Iya, iya. Oke, luar. Oke, nah ini ada dari mana chatnya? Nah, dari Pak Pandu Patriadi Ngopi. Ya, ini ada ngopinya ini. Dia emang suka ganti-ganti nama ini. Ya, Pak Tergantung Pandu. acara apa yang dia ikuti gitu ya, Pak Pandu ya. Thank you Pak Pandu. Mohon konfirmasi karena pada dasarnya kita semua harus divaksin COVID seperti yang dilakukan pada vaksin lainnya sudah kita alami. Apa kita secara bertahap harus melakukan rapid test? Nah, terus metode apa nih yang kan ada dua nih kalau yang kita ketahui, ada serologi dan non serologi. Gitu. Apakah tetap harus dilakukan rapid test sebelumnya gitu kalau untuk vaksin nanti kalau memang vaksinnya sudah ada? Terima kasih, Dok. Ya, baik. Vaksin bukan untuk semua orang, ya. Saat ini vaksin diprioritaskan satu pada orang-orang yang berisiko tinggi, yaitu tenaga medis, ya, karena kita nggak mungkin bisa semuanya langsung sekejap. Kemudian yang kedua adalah orang-orang dengan mobilitas tinggi, termasuk teman-teman yang masih ngantor, masih bekerja, berusia 18 sampai 59 tahun. Ya. Untuk anak-anak di bawah 18 tahun dan untuk orang tua atau lansia di atas 59 tahun atau mulai 60, saat ini vaksinnya belum ada. Ya, artinya uji klinis saat ini tidak melibatkan anak-anak dan orang lansia ya, itu. Terus karena ada pertanyaan soal rapid test, kalau boleh juga saya jelaskan karena ini penting banget meluruskan pemahaman di masyarakat ya. Sebentar. Ya, ini ya. Jenis tes untuk COVID itu sebetulnya ada 3 sekarang. Nomor 1 dan 2 ini tujuannya sama, yaitu nomor 1 PCR, dan yang kedua rapid test antigen, ini yang paling baru ya. Tujuannya adalah mendeteksi virus. Kalau PCR mendeteksi materi genetik, kalau rapid test antigen mendeteksi protein virus. Keduanya dilakukan dengan cara swab. Jadi swab itu cara pengambilannya, swab itu usap, tapi metode pemeriksaannya PCR atau rapid test antigen. Ya. Nah, ada lagi yang paling marak adalah rapid test antibody dan tes serologi. Ini dari darah. Dan dia untuk mendeteksi antibody. Ya, ingat kalau tadi virus, ini mendeteksi antibody. Nah, masalahnya teman-teman, tadi udah diceritakan juga sama Bu Dewi kalau nggak salah ya. Mbak Antibody Putri. itu munculnya 1 sampai 2 minggu setelah seseorang terinfeksi. Jadi kalau teman-teman ada yang punya gejala demam, batuk, sesak, anosmia, atau habis ada kontak dekat dengan orang yang positif, itu pasti rapidnya negatif. Pada saat itu yang positif hanya PCR. Jadi kalau ada gejala atau ada kontak dekat, tesnya harus PCR, bukan dengan rapid test. Ya, karena rapid testnya pasti negatif kalau di sini atau non reaktif. Yang bahaya kalau ada anggapan rapid test saya non reaktif, maka saya nggak terinfeksi, itu salah. Karena pasti pada saat itu memang belum terbentuk antibodi ya. Nah, nanti antibodi atau rapid test antibodi, tes serologi itu diperiksa belakangan, paling cepat hari ke-7, sebaiknya hari ke-14. Gitu. Demikian. Oke, lanjut ke ternyata chatnya nambah terus ini sampai Kang Ngopi juga ngechat, tapi kalau Kang Kopi nanti suruh ngomong aja kan ya. Nanya tuh, Kang Kopi yang tadi Dok itu nanya juga, tapi nanti aja kita belakangan ya. Ya, ini dari mana ini masih ternyata chatnya. Oh, ada yang sampai ini loh, ada yang nanya tentang suntik vitamin C loh. Oke, dari Daris Purnomo Jati. Kita sering kena flu, padahal ada yang bilang kalau sudah kena flu imun kita sudah terbangun. Apakah hal yang sama juga berlaku untuk COVID?
walau sudah pernah terinfeksi di kemudian hari bisa terinfeksi kembali. Udah terjawab tadi ya? Iya. Ya, sudah terjawab. Sudah terjawab. Oke, kemudian Ini sekarang memang ada iklan untuk banyak mengiklankan tentang suntik vitamin C. Oh, Pada yang diminum tadi. lu suntik aja gitu. Nah ini ada yang galau nih, mungkin ada yang terpengaruh sama iklan juga gitu iklan kan. ya. Dengan adanya pandemi ini banyak banget yang mengiklankan banget. suntik vitamin C agar kekebalan tubuh oke. Seberapa efektif dok suntik vitamin C ini gitu? Ya, imunitas kita atau daya tahan tubuh kita tuh dipengaruhi oleh berbagai faktor ya. Salah satu yang penting memang nutrisi. Salah satu ya, bukan segala-galanya. Iya. Oleh karena itu penting sekali untuk mencukupi kebutuhan nutrisi kita termasuk vitamin-vitamin yang dalam keadaan normal harusnya cukup dari makanan dan minuman yang kita minum sehari-hari. Yaitu terutama dari sayur dan buah ya. WHO merekomendasikan selama pandemi makan sayur buah 5 porsi tiap hari. Nah, sehingga tidak perlu minum vitamin atau suplemen secara rutin, apalagi jangka panjang. Jangan pandemi 6 bulan tiap hari minum vitamin 6 bulan, itu salah. Ya, minum vitamin, minum suplemen salah. Tetap harus kita cukupkan dengan makanan kita. Boleh minum vitamin, boleh minum suplemen, tetapi hanya pada kondisi tertentu. Misalkan ya tadi sedang terinfeksi COVID, sedang masa pemulihan, atau sedang tidak fit, tetapi sifatnya jangka pendek, ya paling lama 1-2 minggu saja. Apakah suntik vitamin C perlu? Jawabannya tidak perlu. Kebutuhan vitamin C kita sehari hanya 50-90 mg. Ya, jadi kalau ada sisa juga dibuang lewat kencing. Apalagi itu pakai disuntik segala ya, jadi sama sekali tidak perlu. Ya. Terus Wih, nih, banyak aduh ya. pertanyaannya banyak, makin banyak pertanyaan. Aduh. Harus tutup kayaknya. Durasi ini. Durasi. Aduh, oke dok, tapi tetap kita nih. Dari Ridwan Sidik Kurniawan, izin bertanya dok, bagaimana caranya mengetahui kita terkena hypoxia? Apakah alat oximeter yang beredar di pasaran cukup efektif untuk mendeteksi hal tersebut? Ya, alat itu, oximeter itu sebetulnya di rumah sakit sudah lama kita pakai ya, sebagai salah satu alat untuk mengetahui status kesehatan secara umum. Nah, hypoxia ini terutama terjadi memang pada orang yang sudah terkonfirmasi COVID atau suspek gitu ya. Jadi kalau mau punya silakan, tetapi tidak harus. Bukan berarti karena hypoxia kita semua mesti punya alat itu, tidak ya. Dan saya ingatkan alatnya banyak yang abal-abal, yang harga 200-300 ribu itu kualitasnya jelek, tidak akurat. Jadi jangan sampai karena semua beli terus nanti nggak akurat jadi sakit kepala sendiri ya. Jadi kalau beli pun harus yang kualitasnya bagus sekalian, dan tadi kalau memang terbaca rendah segera ke dokter, itu aja. Iya, iya. Ya kayak yang di meja lo itu kan yang itu kan yang bilang beli 180. Itu abal-abal ya? Iya, yang enggak sih. Yang bilang kan dokter, bukan gua gitu. Iya. Yang beli 2 lagi di ruangan. Iya. Gua juga punya di rumah. Tiga. Tapi paling tidak ada ini lah cuma. Oh iya. Ya, Ini ya, Kang Kopi mau nanya, bacain atau ngomong sendiri nih? Oh, ngomong sendiri Ngomong kalau Kang sendiri, Kopi ya, sih. Kang Kopi. Kesini dong biar kelihatan. Iya. Itu ada. Udah ditunggu. Sorry nih Pak Dokter, aduh Iya. Kang Kopi ini nih orang awam nih nggak ngerti. Jadi gimana sih Pak Dokter rasanya itu tes swab? Itu kayaknya kalau di poster-posternya ada pipa masuk gitu ke hidung dalam banget. Ini kita orang-orang awam jadi takut gitu Pak Dokter untuk tes swab. Itu gimana tuh? Sakit nggak dokter ya? Rasanya. Iya rasanya gimana? Iya. Oke, jadi yang dimasukkan itu cotton buds yang panjang ya, bukan pipa sih ya. PVC lagi. Iya. Oke. Memang rasanya tidak nyaman, namanya hidung kita atau mulut bagian belakang diobok-obok itu tidak nyaman ya, tetapi tidak sakit. Paling yang dirasakan agak perih sedikit, terus mata berair, terus kayak pengen bersin-bersin ya. Nah itu wajar dan biasanya 1-2 jam udah hilang efeknya kok. Takut banget soalnya. Udah ngelihatnya kan aduh sampai ada yang itu di video yang pegang itu. Tapi itu ya yang nggak boleh takut sih, kan itu kita untuk diri kita sendiri Iya, sama untuk orang lain Sekitar gitu loh. iya. Ini masih ada yang nanya loh ini ya. Masih ada yang dari Pak Mangasa. Pak Mangasa, oke. Pak Mangasa, Dok mau tanya, apakah seseorang yang hasil swab ada indikasi COVID, yaitu OTG,
setelah isolasi 14 hari dan sudah merasa sangat sehat, apakah masih harus dilakukan lagi swab? Tadi udah dijawab sih, tapi mungkin ditekankan lagi, Dok. Iya, kalau mengikuti panduan Kementerian Kesehatan yang terbaru, ya, pada kasus yang ringan termasuk OTG, itu bahkan tidak perlu lakukan swab ulang lagi. Selama tadi kita yang bersangkutan sudah isolasi selama 10 sampai 14 hari. Ya, karena kita yakin 14 hari sudah nggak menularkan lagi. Demikian. Iya, iya. Tapi tentunya mengikuti panduan isolasi mandiri juga Iya, ya. Kalau kan betul. ada ini juga gitu. Bagaimana harus mempersiapkan ruangan gitu, isolasi mandiri. Enggak bandel iseng-iseng akan mandiri. Akhirnya keluar enak nih nonton TV bentaran nih. Tapi enggak boleh gitu. Gitu. Nah ini. Oke. Ini ada nih saya juga mau nanya nih. Mau nanya Dok terkait seberapa pentingnya vaksin influenza selama pandemi, karena sepertinya kan deket nih kekeluargaan nih mereka. Betul. Saya pakai slide juga ya, kebetulan saya punya slide-nya itu. Ya, teman-teman, kita tahu bahwa vaksin COVID kan belum ada ya. Lalu kita juga tahu bahwa orang-orang yang mengalami influenza dan pneumonia atau radang paru itu lebih rentan karena COVID. Nah, ada penelitian di Brazil dan di Italia menunjukkan pasien COVID yang pernah vaksinasi flu itu gejalanya lebih ringan dan angka kematiannya lebih rendah. Oleh karena itu WHO menyarankan pada masa pandemi ini vaksin influenza diberikan pada semua orang dewasa tanpa terkecuali sekali setahun, ya. Dan vaksin pneumonia diberikan pada semua orang yang usia 50 tahun ke atas. Nah, ini buktinya nih. Ini penelitian pada 92.000 orang di Brazil yang terkonfirmasi positif COVID. Ternyata dari 92.000 orang ini, mereka yang divaksinasi flu sebelumnya ya, sebelum dia sakit, itu angka kematiannya 26% lebih rendah daripada yang tidak vaksin. Jadi kesimpulannya, vaksin influenza itu tidak mencegah kita dari COVID, tetap bisa kena COVID. Tetapi kalau kena COVID, kemungkinan untuk memberatnya lebih kecil. Demikian. Oh gitu ya Dok. Tapi mungkin yang kayak saya awam gitu juga perlu tahu bahwa influenza yang dimaksudkan divaksin ini bukan influenza yang kita kayak biasa pilek-pilek sehari 2 hari sembuh gitu, bukan ya Dok ya? Bukan, betul. Itu di Indonesia salah kaprah. Semua orang yang batuk pilek disebut flu ya. Gua flu nih, lu flu. Salah ya. Itu adalah common cold. Itu batuk pilek biasa ya. Sedangkan yang kita bahas tadi adalah yang influenza. Influenza itu yang sampai tepar gitu biasanya Dok ya. Betul, badan sakit semua, mesti nggak bed rest 1 hari, itu influenza itu. Iya, karena banyak yang kurang paham nih bedanya common cold sama influenza. Waduh, masih 9 pertanyaan. Aduh, ini hostnya nggak ngapa-ngapain hari ini. Iya, baca doang cuma ya. aja terus baca ya, nggak apa-apa lah. Seneng ya narasumbernya begini. Enak ya? Dokter, izin mau nanya, minggu lalu saya baru pulang dari isolasi di rumah sakit. Saya isolasi di rumah sakit 10 hari. Dan gejala saya kemarin hidung saya nggak berfungsi, tapi udah penciuman saya belum berfungsi baik. Gimana ya Dok? Tapi kemarin saya hasil swab saya 2 kali. Makanya dari pihak rumah sakit izinin untuk pulang, itu gimana ya Dok? Wajar tidak ya? Masih belum berfungsi gitu Dok? Ya, jadi ini namanya anosmia ya, kehilangan fungsi menghidu ya atau mencium. Nah, ini memang pulihnya tiap orang berbeda-beda. Ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu ya, tapi yang sampai 1 bulan, 2 bulan juga ada. Jadi tidak usah terlalu khawatir karena ini sifatnya reversible, dia akan kembali lagi pulih. Oke, itu tadi ada yang jelasin Kang Kopi, baca di chat. Swab itu nggak sakit-sakit amat, kata Mbak Putri yang sudah 10 kali di swab ya. Benar. Jadi nggak sakit. Testimoni orang yang 10 kali swab gitu, biasa sekali, nggak sakit. Ya, okay. Kemudian wajar sih kalau anak-anak yang sedih kalau lihat anak-anak yang swab ya, kalau anak-anak pasti kasihan banget. Ini Dok, dari Pak Dokter, beda si COVID ini sama virus SARS atau Ebola yang dulu sebelumnya bagaimana ya tingkat keparahannya? Ini dari tingkat keparahannya Dok mungkin Dok. Ya, kalau COVID itu membandingkannya dengan SARS atau MERS ya, karena sama-sama satu keluarga coronavirus ya. Ya, kalau kita lihat tingkat penularannya yang paling istimewa dari COVID ini, amat sangat mudah menularkan. Ya.
Sedangkan kalau tingkat kematiannya memang lebih parah SARS atau MERS ya. Kalau SARS itu sekitar 10%, kalau MERS itu sekitar 30% kematiannya. Sedangkan kalau COVID per hari ini secara global itu kematiannya 2,9%. Tapi di Indonesia angka kematiannya masih sekitar 4%. Ya. Sekian. Oke. Ini tergantung dari persepsi mana dilihatnya. Kalau bahasa keparahan itu ya, mulai dari penyebarannya, kemudian seberapa masif virus ini bisa menginfeksi, kemudian dampaknya, gitu dampaknya, ya, dampak dari virus tersebut ya. Kemudian ini dari Madinah, izin bertanya dok, apakah pasien yang pernah COVID atau dinyatakan negatif dan sudah isolasi perlu melakukan pemeriksaan paru, jantung, darah secara berkala, baik yang mengalami long COVID atau tidak mengalami gejala lagi? Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali ya, dan memang sering terlupakan. Jadi teman-teman yang pernah COVID, mau ringan, mau sedang, mau berat, sebaiknya tetap melakukan follow up paling tidak selama 3 bulan ke depan. Sudah dinyatakan sembuh ya. Pemeriksaannya bergantung gejala. Kalau ada keluhan, ada gejala, yaitu harus ronsen paru-paru lagi, harus cek darah lagi ya. Kalau nggak ada gejala, mungkin nggak perlu ronsen, tetapi at least harus diperiksa sama dokter. Gitu. Itu saran saya. Sudah, pertanyaannya sudah belum muncul lagi, tapi belum muncul lagi ya. Kalau saya scroll TV-nya habis gitu. Oke, tadi saya mau nanya, cuman udah bingung saya mau nanya apa, tadi udah ditanyakan sama dok. Jadi seperti itu. Dan kalau kita melihat kondisi, waduh, nanya lagi masih boleh nggak? Boleh ya. Ya satu lagi lah. Nanya lagi ya dok. Mohon maaf ini jadi. Apakah nanya lagi masih boleh ya? Apakah berarti sambil nunggu vaksin COVID, dokter menyarankan untuk vaksin influenza? Ya, sangat menyarankan ya. Saya juga saya tiap tahun ada COVID, nggak ada COVID, saya vaksin influenza ya setahun sekali, setiap saya ulang tahun. Ya, apalagi sekarang ada COVID, WHO menyatakan amat sangat dianjurkan untuk vaksinasi influenza. Jadi segera vaksinasi influenza. Vaksin influenza. Langsung noted kata. Di sini nggak ada Ibu Heni. Kantor mungkin bisa memfasilitasinya, tolong. Vaksin influenza ya. Iya, iya. Iya, jadi kalau Dr. Dirga tadi setiap ulang tahun kadonya vaksin, udah pasti tiap tahun dapat. Iya, iya. Iya dok. Kembali lagi nih kalau terkait dengan vaksin influenza tadi yang di apa ya, kan tadi alat oximeter banyak yang abal-abal. Nah kita antisipasi kalau kan sekarang pasti kita ketik di marketplace jualan vaksin tuh banyak pak, sebenarnya ada banyak influenza dok. Nah cara biar kita aman dapat vaksin yang pas gimana dok terkait dengan vaksin influenza ini? Iya, tetap harus ke klinik ya, atau ke rumah sakit atau ke dokter ya. Kalau vaksin saya sarankan jangan pernah beli di marketplace ya, karena kita nggak tahu kualitasnya. Tapi kalau di rumah sakit, terus sekarang kan teman-teman mungkin kan banyak yang khawatir ke rumah sakit ya. Manfaatkan inovasi-inovasi, ada vaksin drive-thru di mobil, ada vaksin yang ke rumah ya. Jadi sekarang udah serba mudah kok gitu. Jadi nggak ada alasan lagi untuk nggak vaksinasi. Oke, ya memang ya, kemarin juga di rumah kita juga vaksinnya bisa, ternyata sekarang dengan banyak terobosan vaksin bisa ke rumah loh Mr. Wi. Datang ke rumah ya, berapa orang itu ya dok ya bisa vaksin. Oke, sudah terjawab semua. Oke, habis. Untuk pertama kalinya kita cuma ngomong 10 menit, yang lain sebetulnya pertanyaan dari Sobat Zoomer. Luar biasa sekali dok, luar biasa. Mr. Wi mungkin ada apa closing? Ya, belum dong. Belum. Nggak ada. Udah semua udah diborong sama Sobat Zoomer ya. Oke dok. Pertanyaan-pertanyaan gitu. Seperti biasa di acara kita ada closing remark. Kira-kira pesan apa sih dok terkait dengan pandemi ini yang mungkin bisa dokter sampaikan untuk kita nih, rata-rata sih orang yang bekerjanya di ruangan gitu, di kantor gitu dok. Iya. Ya, teman-teman, kita mesti menyadari saat ini penularan itu belum terkendali ya. Kasus baru masih banyak banget ya. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk menerapkan protokol pencegahan dimanapun kita berada. Nanti di kantor disiplin, begitu keluar kantor ngumpul-ngumpul sama teman-temannya, ngopi, buka masker. Nah itu yang bahaya ya. Jadi pada saat sekarang dari kantor langsung pulang ke rumah. Jadi keluar rumah hanya untuk hal-hal yang esensial, yang penting, termasuk bekerja. Kemudian juga kita harus waspada terhadap COVID ini.
tetapi juga jangan panik yang berlebihan, tetapi juga nggak anggap remeh, ya. Karena saya sehari-hari merawat pasien COVID dan saya merasakan betul memang COVID ini berbahaya sekali. Sering sekali yang perburukan itu meninggal itu drastis ya, mendadak gitu. Terus yang terakhir, cari informasi dari sumber yang terpercaya. Apalagi kalau di media sosial, di WhatsApp itu kan banyak sekali informasi yang keliru ya. Tanyakan kepada yang betul-betul paham. Demikian. Oke. Ya. Mr. W, harus ada ini. Closing remarks. Ya, ini sebenarnya bukan closing remarks sih, tapi mengucapkan terima kasih ke Pak Dr. Dirga. Ini banyak insight gitu ya, yang diberikan ke kami nih, khususnya di teman-teman di Kementerian Keuangan. Karena tadi seperti dikatakan Broco, ya kita sebagian besar memang bekerja gitu ya di dalam kantor, kalaupun memang ada pembagian WFO, WFH gitu. Tapi untuk teman-teman yang WFO, ya pekerjaannya kadang-kadang di sebuah ruangan yang memang dulu didesain nggak ada ventilasinya. Nah, tadi kita juga sudah pahami sementara vaksinnya memang belum di-approve gitu, masih nol gitu, memang belum ada. Yang bisa kita lakukan ya betul-betul tadi kita jaga protokol kesehatan, karena kita nggak tahu juga barangnya kan nggak kelihatan si virus ini kan, kita nggak bisa raba-raba dia gitu. Dan kita juga nggak bisa tahu perkembangan. Kalau kita lihat informasi ada yang menginfokan ada varian ini, varian itu, di sana berbeda bentuknya. Nah ini kita nggak tahu. Jadi yang bisa kita lakukan ya tadi kita betul-betul menjaga diri kita sendiri, kemudian jaga untuk jagain keluarga pastinya. Dan kalau tadi dari Sobat Zoomer pendapat dari Mbak Dewi gitu ya, atau Mbak Putri, Pak Dedi, ya semua orang atau kita semua adalah OTG. Jadi kita jaga diri kita sendiri dan supaya nggak nularin orang lain. Ya mungkin itu bisa jadi apa yang bisa kita lakukan saat ini gitu. Itu Broco. Oke, kalau saya sama dengan kan udah di Mr. Wid, Dr. Dirga tadi Pak Dedi, bingung saya mau ngomong apa. Iya, karena terakhir. Tapi bagi saya cuma satu, bahwa saat pandemi seperti ini yang terpenting adalah kita selalu jaga diri dan menjaga orang-orang di sekitar kita. Karena yang bisa menguatkan adalah orang-orang di sekitar kita. Saat ketika ada orang yang terinfeksi virus COVID, bukan kita menjauhi, tapi saatnya kita memberikan support. Tetap menjaga physical distancing tentunya. Oke, dari saya cukup sekian. Dari saya Broco, Mr. W mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Dr. Dirga sudah mau bergabung di acara Ngopi Hitam. Tepuk tangan. Dan ada sesuatu yang unik, Dok. Ini tadi betul-betul responsif teman-teman Ngopi Hitam. Begitu ngomong ventilasi, pintu yang tadinya tertutup terbuka sekarang. Semua ya. Iya. Terima kasih, Dok. Selalu jaga kesehatan, jaga jarak, dan jangan lupa 3M-nya supaya kita aman dan terhindar dari COVID-19. Terima kasih. Sampai ketemu di episode Ngopi Hitam ke-17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Percaya kesedihan ini akan berakhir. Cobaan pasti berlalu atas izinnya. Cinta yang kan menguatkan jiwa-jiwa yang telah rapuh. Doa-doa baik yang kita panjatkan. Kita harus percaya rencana indahnya untuk kita semua. Pastikan ada pelangi sehabis hujan mewarnai hidup kita. Bersama kita kuat.